Salam sehat kawan Diska. Kembali ya pada info sehat kali ini bersama kawan Diska. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun cuaca di luaran masih sangat mengganggu kita ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang terik nggak karuan. Nah, tapi semoga kawan Diska selalu diberikan kesehatan. Oke, kawan, pada kesempatan kali ini kita menyinggung terkait dengan aksi ya yang setiap tahunnya diperingati di setiap tanggal 29 April. Nah, di setiap 29 April ini selalu diperingati sebagai Hari Posyandu. Bahwa pada prinsipnya kawan Diska tahu kan bahwa posyandu itu suatu ide berasal dari masyarakat, kemudian dilakukan sendiri oleh masyarakat. Nah, siapa? Diperuntukkan juga oleh masyarakat. Nah, kawan, pada kesempatan kali ini kita bahas terkait dengan Hari Peringatan Posyandu. Hadir narasumber kita, beliau adalah pakarnya posyandu nih. Selamat datang Bu Yuni Ernawati. Alhamdulillah, terima kasih Bu Retno. Ketemu lagi ya. Mae. Ya, sama Mae lagi. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah harus sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, nah Bu Yun, ini kita lanjutin lagi nih obrolan terkait dengan posyandu ya nih Bu. Oke. Terutama kita singgung dulu nih bahwa di tanggal 29 setiap tahun itu selalu diperingati Hari Posyandu. Nah, betul sekali. Untuk tahun ini nih Bu, konsep atau tema ya mungkin ya yang bisa disampaikan apa nih untuk kawan Diska tema Hari Posyandu, meskipun ini lewat satu hari ya. Betul. Bukan berarti kelewat satu hari sudah hilang, enggak ya? Enggak, harus tetap melekat di hati. Oke, gimana Bu Yun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Retno atas waktunya ya. Jadi kali ini kita membahas tentang posyandu ya. Karena kemarin tanggal 29 April itu kita peringati bersama sebagai peringatan Hari Posyandu Nasional seperti itu. Dan alhamdulillah tema kali ini cukup menarik ya Bu Retno. Karena tema peringatan Hari Posyandu Nasional tahun 2024 adalah dari kader, oleh kader, untuk posyandu integrasi dan masyarakat sehat seperti itu. Berarti tetap prinsipnya di posyandu bahwa semuanya dari masyarakat ya Bu Yun. Iya, dan kader memegang peranan yang sangat penting sekali. Iya. Karena kan gimana hidupnya, jalannya atau aktifnya dari sebuah posyandu tergantung dari kader nih ya Bu Yun. Betul sekali. Nah, kader Kota Madiun ini sudah hebat-hebat kok. Oh iya. Nih, nanti bisa diceritakan nih ya. Boleh. Dengan posyandu ini. Nah, Bu Yun, kalau kita sebelum nanti kita melangkah dari perkembangan posyandu yang saat ini juga lagi sama-sama dipersiapkan di semua daerah nih ya. Betul. Yang integritas layanan posyandu ini ya, layanan primer yaitu nanti integrasinya posyandunya juga integrasi, puskesmas juga integrasi. Nanti ini kita bahas satu persatu. Nah, kembali pada posyandu nih Bu Yun. Posyandu sendiri itu seperti apa nih sebenarnya, konsep dasarnya itu seperti apa? Ya, kita tidak luput dari sejarah ya. Kalau konsep awalnya posyandu, kok tiba-tiba lahir posyandu, kita selalu tiap tahun tidak melupakan dan tidak segan-segan selalu mengingatkan kembali, merefresh kembali, karena posyandu ini sudah melekat di hati masyarakat. Iya. Kegiatan yang rutin ya. Betul. Jadi awalnya dulu sejarah lahirnya posyandu, konsep dasarnya itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Jadi masyarakat sehat itu bagian dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dulu ini saya belum lahir Bu Retno ya, saya masih tahun 1975 itu pemerintah mengeluarkan kebijakan ya, kebijakan namanya kebijakan PKMD. Jadi pembangunan kesehatan masyarakat desa. Ya, ini strategi nih, strategi pemerintah untuk pembangunan kesehatan yang berprinsip gotong royong. Yang harus diterapkan atau yang akan Betul. diterapkan di yang awalnya dulu, gitu ya? Iya, awalnya dulu konsepnya adalah PKMD, di mana ini merupakan
pembangunan kesehatan masyarakat desa dengan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat, seperti itu. Jadi tahun 75 itu pemerintah mengeluarkan kebijakan PKMD, dan ini mendahului dari kesepakatan internasional. Jadi iya. Sebenarnya ada kesepakatan nasional ya yang dibuat nih ya. Internasional, Bu. Oh, malah internasional. Iya, internasional dong. Ya, jadi kita itu luar biasa ya. Jadi kita ada kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat desa itu mendahului kesepakatan internasional dengan konsep yang sama. Konsep gotong royong, konsep swadaya masyarakat itu yang dituangkan sebagai primary healthcare yang kesepakatan internasionalnya itu tahun 1978 di Alma-Ata, deklarasi Alma-Ata, dan Indonesia itu sudah mendahului deklarasi ini dengan konsep primary healthcare tadi, dengan konsep PKMD. Nah, kalau kita ngobrol yang dasar, kembali lagi nih yang dasar ya Bu, yang sebelum adanya kesepakatan internasional tadi. Nah, di awalnya sendiri Bu Yun, kalau kita boleh mungkin bisa disampaikan kawan Diska nih, sebenarnya konsep awal primary health-nya itu seperti apa? Apa saja layanan yang didapatkan di situ? Iya. Karena dasar nih ya. Betul. Jadi tujuan utamanya kan kebijakan PKMD atau pembangunan kesehatan masyarakat desa itu bertujuan untuk agar masyarakat bisa menolong dirinya sendiri dengan cara mengenal permasalahannya, kemudian menyelesaikannya secara mandiri dan dibantu tentunya oleh lintas program dan lintas sektor seperti itu. Dan awal-awal ini kegiatannya akhirnya munculnya berbagai macam, Bu Retno. PKMD itu ada untuk perbaikan gizi, itu ada karang gizi, judulnya apa ya? Wadahnya. Ya, karang gizi. Kemudian ada untuk imunisasi, ada pos imunisasi. Kemudian ada pengobatan warga desa, itu ada pos kesehatan desa seperti itu. Ya, kemudian ada lagi untuk diare, pos penanggulangan diare, ada pos. Untuk jadi masih terpisah-pisah nih ya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu gitu ya Bu. Jadi pada saat kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat desa itu pada tahap awal itu muncul berbagai pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kalau misalkan pelayanan KB itu muncul pos KB desa gitu. PKB. Iya, jadi banyak nih yang berkembang seperti itu awalnya karena memang ini kan bentuk dari upaya kesehatan berbasis masyarakat ya, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi hanya muncul berbagai macam pos-pos begitu, Bu Retno. Seperti itu. Kalau berawal dan bermula seperti itu nih Bu. Nah, kemudian terkonsep menjadi sebuah posyandu, pos layanan terpadu, di mana yang berawal dari tadi ada pos 1, pos 2, pos diare, pos imunisasi, pos yang kan ini terpecah banyak, kembang-kembangnya banyak ya, macam-macam. Jadi banyak kok, banyak sekali. Nah, terkonsep menjadi posyandu, bahwa ini di sini loh ada posyandu. Itu gini ceritanya Bu. Jadi karena pengembangan kegiatan berbasis masyarakatnya, kegiatan kesehatan banyak ya, PKMD tadi, pembangunan kesehatan masyarakat desa tadi, itu ternyata memang menguntungkan sebenarnya. Itu kan mulai tahun 75 ya. Mulai tahun 75 sampai berjalan tahun 84. Tahun 84 itu memang masyarakat diuntungkan. Karena mudah aksesnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Betul. Tetapi sisi negatifnya itu akhirnya pelayanan kesehatannya itu terkotak-kotak seperti itu. Kemudian tentunya
agak menyulitkan koordinasi. Ya, itu tidak dipungkiri ya, itu kalau kita membaca sejarahnya memang seperti itu. Kemudian tentu kalau terkotak-kotak seperti itu membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Itu akhirnya pada tahun 1884 itu ada instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri. Itu bagaimana mengintegrasikan semua kegiatan yang ada di masyarakat ini menjadi satu wadah, namanya pos pelayanan terpadu atau yang disebut dengan posyandu. Itu tahun 84, Bu Retno, ada instruksi bersama begitu. Jadi dari yang terkotak-kotak itu akhirnya ada satu perkembangan ya, yang menjadi posyandu, arahnya ternyata diperkuat dengan adanya instruksi bersama. Ya. Nah, kemudian Bu Yun, kalau kita sudah masuk di posisi posyandunya sendiri. Nah, pada awalnya ini posisi posyandu ini apakah juga meliputi dari layanan pos-pos tadi atau ada perkembangan nih? Ya, kalau perkembangannya pada saat instruksi bersama tahun 84 itu ya. Ini saya kira-kira usia berapa ya lahir ya? Rahasia. Belum, Bu, mungkin masih SD nih. Kayaknya ya SD ya. Kalau balita kok masih ini ya, lebih lah ya. Itu pada saat instruksi bersama untuk mengintegrasikan berbagai wadah yang ada di desa, di masyarakat itu menjadi satu wadah namanya pos pelayanan terpadu atau posyandu. Itu tujuannya awalnya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Di situ ada 5 kegiatan yang difokuskan di 5 kegiatan. Ada KIA, KB, kemudian gizi, imunisasi, kemudian ada penanggulangan diare. Jadi 5 itu kegiatannya. Itu pun berjalan terus pada sampai 2 tahun kemudian, tahun 1986 itu ada pencanangan massal pertama kali yang dicanangkan nih. Posyandu tadi. Kan instruksi bersamanya sudah 84 tahun 84. Kemudian ya. 86. Ya, tahun 86 itu pencanangan pertama kali oleh kepala negara yang namanya posyandu. Pencanangan posyandu pertama kali. Ya, itu dilakukan di Jogja. Itu dibarengkan pada saat peringatan Hari Kesehatan Nasional. Seperti itu, Bu Retno, riwayatnya sampai sekarang tumbuh pesat. Iya, tahun 86 pencanangan massal ya. Konsep tercetusnya menjadi nama posyandu setelah PKMD tadi ini, kawan Diska, ternyata dibarengi dengan respon dari pemerintah untuk memunculkan yang namanya posyandu tadi, pos pelayanan terpadu dengan minimal ada 5 kegiatan tadi ya. Iya, itu pokok kegiatan pokoknya. Kalau kita menengok kembali bahwa posyandu ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, pasti di dalam proses atau kelembagaannya itu sendiri pasti membutuhkan masyarakat nih. Nah, tentu siapa nih yang ada di sana nih, siapa saja sih? Yang pada saat yang di posyandu ini tadi. Tadi kan siapa yang memberi layanan? Karena kan semuanya masyarakat. Masyarakat ini siapa? Apakah setiap orang boleh masuk atau begitu ya. Kan betul. Jadi karena posyandu ini adalah pelayanan yang dari masyarakat atau wadah yang dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, itu tentu yang memanfaatkan, yang mengelola, yang berperan aktif itu semua masyarakat. Dalam hal ini pelaksana utamanya yang berperan penting adalah kader atau pengurus posyandunya. Dan kalau pengurusnya aktif, kadernya aktif, masyarakatnya juga kurang antusias, ya sama dengan bohong. Tentu masyarakat harus ikut memanfaatkan secara optimal pelayanan yang ada di posyandu. Artinya harus ada sharing nih ya. Iya, ada imbal balik.
sregep, kadernya sudah rewajin, sudah oprak-oprak kan. Masyarakatnya kok nggak respon itu juga kan. Kayaknya bukan masyarakat Kota Madiun deh kalau seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu Yun, kita sebelum nanti perkembangan posyandu saat ini nanti ya yang akan kita persiapkan, untuk posyandu sendiri yang ada di Kota Madiun nih Bu Yun, berapa nih jumlah posyandu yang ada di Kota Madiun ini? Jumlah posyandu ini kan kita masih saat ini kan kita transisi menuju ke transformasi pelayanan kesehatan primer. Jadi posyandu kita masih tersegmentasi program ya. Ada posyandu balita, ada posyandu lansia, ada posyandu remaja, ada pospindu PTM. Nah seperti itu nanti kita melakukan tahapan-tahapan menuju posyandu yang integrasi sesuai tema peringatan Hari Posyandu Nasional tahun ini. Nah, untuk jumlah posyandu balita kita itu di Kota Madiun tahun 2023 ada 270. Oh, banyak juga ya. Cukup banyak sekali ya. Tapi masih ya dengan luas wilayah termasuk banyak gitu ya? termasuk banyak ya. Ya, jadi itu kemudian untuk posyandu lansia, posyandu lansia itu 146, lebih sedikit jumlahnya ya. Kemudian untuk pospindu PTM itu sebanyak 138. Seperti itu Bu Retno. Oke, jadi ternyata kelembagaan tentang posyandu sendiri saat ini nih ya masih programatik, betul, masih sesuai dengan kebutuhan masing-masing program atau dari ini. Nah, kalau kita coba melangkah nih Bu Yun ya terkait dengan rencana pemerintah untuk mencapai indikator RPJMN di 2020 sampai 2024, di mana diharapkan kita sudah mulai petaan posyandu tadi, pemetaan, mengkolaborasikan menjadi satu layanan integrasi. Nah, ini yang seperti apa sih Bu Yun sebenarnya? Jadi untuk menuju ke tahapan posyandu integrasi sesuai tema peringatan Hari Posyandu Nasional tahun ini, itu kita perlu beberapa tahapan. Ya, beberapa tahapan. Yang tahapan pertama tentu pemetaan. Jadi pemetaan nanti kita sepakati bersama dalam waktu dekat ini kita akan rapat koordinasi dulu dengan Puskesmas dan lintas program maupun lintas sektor terkait Bu Retno. Jadi memang karena posyandu bukan miliknya Bu Yuni ya, betul. Jadi harus dirembuk ya, betul seperti itu. Dan ini yang menarik Bu Retno, tahun 86 itu kan pencanangan massal ya, tahun 86, kemudian berkembang pesat dan pemerintah itu sangat memperhatikan ya. Tahun 90 itu ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 90 itu mengeluarkan instruksi tadi tentang pembinaan mutu posyandu. Jadi semakin tahun mutu posyandu harus ditingkatkan, dikuatkan dengan instruksi Mendagri seperti itu. Dan yang menarik lagi, pada tanggal 29 April tahun 2021 itu ada seminar nasional. Ya, di situ temanya modernisasi posyandu. Mungkin selama pencanangan sampai ke sini mungkin datar-datar aja ya, kegiatannya biasa-biasa. Ini harus citra brand posyandu atau image posyandu harus mulai ditingkatkan. Jadi biar masyarakat itu lebih termotivasi untuk datang mendapatkan layanan ke posyandu seperti itu ya. Jadi pada tanggal 29 April tahun 2021 itu ada seminar nasional dengan tema modernisasi posyandu, dan sekaligus Bu Retno pada saat itu juga launching logo posyandu yang baru. Itu gitu. Jadi logonya yang sudah fresh sekarang itu. Mungkin kader-kader yang sudah menerima seragam posyandu yang baru, di situ ada logo posyandu yang baru. Itu menggambarkan ya, di situ sudah
melingkupi seluruh siklus hidup tergambar di situ. Oke, pregnancy when ya. Iya. Oke. Seragamnya dulu ya. Oke, siap-siap nih. Jadi Iya. kawan Diska, terkait dengan layanan posyandu yang terus dikembangkan, terus diperbaiki sehingga persiapan saat ini untuk dilakukan transformasi layanan prima atau primer. Nah, ini posyandu pun juga demikian, itu ya. Nah, konsep yang ingin kalau boleh boleh dikasih bocoran dikit aja nih terkait dengan ILP posyandu sendiri, seperti apa nih? Bocorannya ya Bu, namanya aja integrasi. Jadi awalnya itu memang kan sudah pos pelayanan terpadu ya, atau disebut posyandu ya. Itu ternyata perkembangannya masih tersegmentasi program ya, programatik ya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan, jadi posyandu saat ini, posyandu integrasi layanan primer, integrasinya itu di mana? Jadi saat ini pemerintah pusat itu mengarahkan posyandu itu menyediakan layanan yang terstandar, Bu. Jadi gak boleh asal-asalan gitu. Jadi layanan yang terstandar bagi masyarakat, yang berbasis atau yang melingkupi ini siklus hidup. Jadi layanan terstandar kepada masyarakat yang berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, mulai termasuk ibu menyusui, kemudian ibu nifas, ibu menyusui ya, kemudian bayi balita, kemudian anak prasekolah, kemudian anak usia sekolah dan remaja, usia dewasa, kemudian usia lansia. Itu satu siklus hidup yang harus di-cover oleh posyandu integrasi. Kalau saat ini kan posyandu lansia melayani berdiri sendiri, melayani sasaran usia lansia. Kemudian dengan SK Lurah yang lain ada posyandu balita yang melayani ibu dan anak, seperti itu Bu Retno Enur. Dan jangan lupa untuk posyandu integrasi ini, untuk layanan terstandar kepada masyarakat yang berbasis siklus hidup tadi harus dikuatkan dengan kunjungan rumah, Bu Retno. Iya. Karena sudah terintegrasi tadi, sehingga tetap penguatan untuk kunjungan rumah menjadi bagian yang memang harus dilakukan nih berarti. Harus dilakukan. Gitu, Jadi ini kader ini semakin semakin punya akses untuk mendapatkan jalur ke surganya, itu pahalanya itu semakin besar. Ya kan, benar-benar ini sebuah sebuah karya untuk mendapatkan hasil ke sana nih. Betul. Jadi tidak dinilai yang di dunia saja. Betul. Jadi kunjungan rumah ini oleh siapa gitu? Oleh kader dan dilakukan secara terencana, Bu. Jadi bukan aku pengen kunjungan rumah besok tak berangkat, nggak begitu. Jadi memang terencana. Jadi memang ada penjadwalan. Dan itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada di pos. Betul gitu sekali. Jadi nanti ini kader-kader yang sudah mendapatkan workshop mungkin posyandu integrasi beberapa waktu yang lalu, sebagian kecil ya masih kader yang sudah mendapat ilmu, ini bisa menularkan ke teman-teman kader lainnya, ke saudara-saudara kader lainnya untuk menyampaikan bagaimana posyandu integrasi nanti kita mengarah ke tahapan itu, seperti itu. Jadi emang kunjungan rumah Bu Retno yang melengkapi, yang selama ini mungkin tidak atau belum semua posyandu menjadwalkan kunjungan rumah. Saat ini loh sebelum era transformasi, tapi di era transformasi layanan primer semua posyandu wajib punya kegiatan untuk menjadwalkan kunjungan rumah. Seperti itu merupakan satu bagian ya, bagian yang tak terpisahkan yang harus dilakukan. Iya betul. Nah, baik kawan Diska, kita sudah ngobrol terkait dengan persiapan nih menuju era transformasi kesehatan, di mana untuk integrasi layanan prima atau primer salah satunya juga nanti juga integrasi di posyandu ya. Betul. Ya gitu. Nah, di level kelurahan ya. Di level kelurahannya. Nah,
tadi disampaikan Bu Yun bahwa kadernya dengan transformasi ini mempunyai satu kewajiban untuk melakukan kunjungan rumah nih. Yeah. Sebenarnya peran kader sendiri nih Bu Yun dalam upaya penurunan masalah kesehatan di masyarakat itu apa saja sih sebenarnya? Iya. Jadi kader guys gak iso ngarani saya Bu ya. Jadi perannya itu luar biasa penting ya. Ini saya campur bahasa Jawa juga ya. Jadi sangat penting dan sangat luar biasa ya. Gak bisa dihitung, tak terhingga ya. Tak terhingga. Ya. Jadi peran kader dalam pembangunan kesehatan ini sangat luar biasa di masyarakat. Tanpa kader, tanpa peran mereka, kita tidak akan ada artinya ya. Betul. Ya. Jadi apalagi dengan adanya posyandu integrasi ini di dalam buku pedoman. Nah ini Bu, ini bukan ini pedoman yang baru nih yang terbaru. Ini ya. mungkin belum semua memiliki ya. Jadi panduan pengelolaan posyandu bidang kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Dalam buku ini halaman 20 itu disebutkan peran dan tugas. Soalnya baru ngintip Bu. Bukan apa, baru ngintip. Apa nih? Bu ini sampai apa nih? Baru ngintip ini tadi ya. Jadi halaman 20 itu tercantum dengan jelas apa-apa peran kader. Minimal ada 4 perannya Bu. Wah, nah sedikit nih. Tapi kalau dijelentreh nih, Pak Kui, kalau diuraikan ya, itu tugas yang sangat mulia dan sangat banyak. Ya, saya nggak akan mungkin lain waktu aja lah mengupas karena banyak sekali, mungkin 2 jam nggak cukup ini Bu. Betul. Kita singkat dulu aja nih ya. Iya, jadi 4 peran ya, 4 peran secara garis besar. Kader posyandu itu sebagai dalam buku ini ya, halaman 20. Boleh dicek nanti ya. Itu sebagai penggerak. Peranannya sebagai penggerak ya. Itu penggerak 1. Yang kedua sebagai penyuluh. Ya. Memberikan edukasi. Ya, kemudian sebagai pencatat dan pelapor gitu ya. Pencatat dan pelapor. Dan yang keempat adalah sebagai pendamping. Kalau sebagai pendamping ini pasca hari buka posyandu. Tetapi kalau peran yang 1 sampai 3 tadi, mulai peran penggerak, mulai kedua peran penyuluh, kemudian peran pencatat dan pelapor, itu dilakukan pada saat sebelum hari H dan pada saat hari H dan sesudah hari H. Itu pun banyak sekali. Saya sebutkan yang sedang ngetren saat ini kaitannya dengan kasus DBD Bu. Ya, jadi kasus DBD kan dengan musim yang nggak karu-karuan ini, peningkatan kasus DBD perlu diwaspadai. Nah, di dalam buku ini pun itu sudah tercantum. Ini saudara-saudara kader se-Kota Madiun ya, atau yang mendengarkan di sini. Untuk peran kader sebagai penggerak ya, di saat pasca hari buka posyandu itu adalah aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di situ banyak sekali Bu, item-item kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Ini ada di buku ini, ada jelas ya Bu ya. Jadi memang PSN itu tugas salah satu bagian kecil dari tugas kader posyandu pasca atau setelah hari buka posyandu, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan peran penggerak ini selain melakukan PSN secara rutin dan rajin ya, kader juga mengajak masyarakat untuk melakukan pemantauan kesehatannya dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk PSN tadi. Jadi selain memberi contoh melakukan PSN, juga mengajak masyarakat untuk rajin PSN dong, seperti itu. Jadi bahasa penggerakannya tadi banyak juga ya. Banyak ya. Penggerak, penyuluh. Ini nih sudah nggak perlu dipilah mana penggerak mana penyuluh. Iya, itu sudah otomatis langsung melekat ya di situ.
Jadi di Kota Madiun saat ini juga ada kader jumantik ya, atau ada satu rumah satu jumantik. Silahkan itu tetap dilaksanakan. Tetapi untuk kader posyandu sendiri bukan lepas tangan, Bu Retno. Justru di dalam panduan pengelolaan posyandu yang terbaru tahun 2023 di bidang posyandu di bidang kesehatan, itu salah satu tugas kader adalah melakukan PSN dan mengajak masyarakat untuk rajin PSN sebagai peran penggeraknya tadi. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kadernya ini sudah sudah melakukan perannya dengan baik ya, harapannya kasus DBD di Kota Madiun itu bisa tidak ada, nihil, zero, harapannya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena juga didukung nih ya Bun ya, untuk Kota Madiun kan kita juga memiliki satu rumah satu jumantik, di mana kadernya tadi bisa ya menjadi penggerak penyuluh agar satu rumah satu jumantik tadi bisa bergerak juga, bisa berjalan, edukasi, memberi edukasi gitu. Nah, luar biasa sekali ini Bu Retno untuk peran-peran kader yang 4 item tadi itu. Kalau diuraikan lebih banyak lagi. Tapi saya ingin biar pesannya nyampe ke masyarakat. Mari kita galakkan PSN supaya kasus demam berdarah di Kota Madiun bisa segera teratasi dan bisa nihil seperti itu. Amin. Ya, kawan, ternyata kalau kita bicara posyandu tetap tidak berubah atau tidak meninggalkan dari peran posyandu, kader posyandunya, yaitu di mana ada 4 peran kader posyandu yang salah satunya sudah disampaikan tadi sampaikan dengan jelas oleh Bu Yuni, narasumber kita kali ini. Nah, Bu Yun, karena si kader ini adalah sebagai penggerak ya, sebagai motor, kemudian sebagai penyuluh juga yang ada di masyarakat, di posyandu tadi, di mana untuk menggerakkan masyarakat. Nah, sebagai upaya untuk penurunan masalah kesehatan di masyarakat. Betul. Ada ndak nih pesan nih yang bisa disampaikan nih agar saat ini lagi ngetrennya DBD nih sudah sama-sama. Sama-sama. Ada pesan yang lain ndak untuk persiapan menuju ILP atau integrasi layanan primer? Pesan kami untuk semua segenap kader yang mendengarkan podcast Kawan Diska kali ini, tentunya kita mendukung lah program pemerintah pusat. Pemerintah Kota Madiun mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan posyandu integrasi. Jadi tentu Kota Madiun, kadernya, masyarakatnya diharapkan juga mendukung untuk terwujudnya posyandu integrasi atau posyandu transformasi layanan primer, seperti itu. Kalau ada mungkin tantangan-tantangan yang dilalui, itu adalah seni ya. Jadi mari kita bersama kita bisa. Insya Allah kita sepakati nanti seperti apa. Insya Allah ada solusi. Dan saya mengapresiasi Bu Retno kepada semua kader di wilayah Kota Madiun, kemudian masyarakat Kota Madiun, atas peran, kemudian atas jerih payahnya untuk berjuang di dalam pembangunan kesehatan dan keluarga berencana Kota Madiun, sehingga posyandu Kota Madiun ini 100% aktif loh Bu pada tahun 2023. Jadi Kota Madiun itu sudah luar biasa. Harapannya kadernya tetap semangat, tetap tulus ikhlas, berjuang, sehingga nanti capaian posyandu aktif di Kota Madiun yang sudah tercapai 100% pada tahun 2023 itu bisa dipertahankan. Dan kemudian kami mengajak masyarakat, segenap masyarakat, monggo memanfaatkan posyandu yang ada di wilayah Kota Madiun ini dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin. Karena posyandu ini sudah paket lengkap pelayanan yang mendekatkan masyarakat. Betul. Seperti itu. Baik, Bu Yun, terima kasih nih sudah hadir di Kawan Diska melalui sama-sama info sehat kali ini. Baik, Kawan Diska, terima kasih ya. Kita sudah
persiapan menuju integrasi layanan primer, di mana Posyandu juga sudah siap-siap nih seperti yang sudah disampaikan narasumber kita kali ini. Nah, Bu Yun, terima kasih hadir. Sama-sama, Bu Retno. Semangat, kita nanti ketemu di sesi yang lainnya ya, amin, Bu Yun. amin. Semoga selalu diparingi sehat. Baik kawan Diska, terima kasih sudah stay tune di @promkes Kota Madiun dan tetap di follow ya untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bye, jangan lupakan kita.